Assalamualaikum teman-teman Granada semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan ini Bu Santi akan membahas soal matematika bab 1. Seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa sambil buka bukunya ya. Oke, yang ini pertama adalah latihan 1. Bu Santi fotokan soal dan beserta jawabannya. Ini mudah ya, jadi Bu Santi tidak perlu banyak jelaskan karena ini hanya ditukar saja. Oke, yaitu 18 yang tadinya di depan menjadi di belakang, 36 yang tadinya ada di belakang menjadi di depan, sehingga nilai N-nya adalah 36. Mudah ya. Ini adalah sifat komutatif. Nah, ini latihan 2 merupakan sifat asosiatif ya. Di sini hanya mengubah tanda kurungnya ya, yang tadinya di belakang menjadi di depan. Sedangkan angkanya tidak berubah, tetap di tempatnya. Lihat, tanda kurungnya tadinya di belakang di 21 dikali 30 menjadi di depan, yaitu menjadi N kali 21. Sehingga nilai angkanya sendiri tetap 14 di N, 21 di 21, 30 di 30, sehingga N itu nilainya adalah yang tengah-tengah, yang depan, yaitu 14. Nih, ini N itu adalah 14 ya. Latihan 3 itu tentang sifat distributif atau penyebaran. Nah, pada nomor 1 ini coba lihat angka 12 itu yang disebar ya. Disebar kemana? Disebar ke sini dan sini. Oke. Yaitu 12 kali 18 dengan 12 dikali 35. Lalu angka 18-nya diletakkan di sini dan N-nya itu di sini. Oke. Sehingga nilai N itu adalah 35. Oke. Jadi yang disebar adalah 12-nya. 12 disebar ke dikali 18 dan dikali 35. Ini sifat distributif. Lalu yang latihan 4 itu campuran, ada distributif, ada asosiatif, dan ada komutatif. Nah, sekarang latihan 5. Ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Dalam satu soal ini ada perkalian, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Juga ada bilangan positif dan bilangan negatif. Kita coba kerjakan ya. Oke, bila ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan dalam suatu soal, maka yang didahulukan adalah perkalian atau pembagiannya dulu, baru kemudian pengurangan atau penjumlahannya ya. Lalu di antara perkalian sama pembagian, mana yang didahulukan? Nah, perkalian dan pembagian itu setara ya. Kalau setara, maka yang didahulukan itu dari sebelah kiri. Demikian juga dengan pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan juga setara. Lalu kalau ada pengurangan dan penjumlahan dalam satu soal, maka yang didahulukan dihitung dari sebelah kiri dulu, oke? Nah, ini ada perkaliannya, yaitu 500 dikali min 18. Maka ini kita dahulukan hitungnya. Ingat, ini ada positif, ada negatif, ada min, ada plus, ada min. Maka jika plus dikali min, hasilnya adalah min. Sehingga 500 dikali min 18 adalah min 9.000. Oke. Kalian bisa lihat lagi penjelasan Bu Santi tentang bilangan bulat ini pada video sebelumnya ya, jika kalian lupa. Oke, lanjut kita menghitung pembagiannya, yaitu 8.000 dibagi 16. Hasilnya adalah 500. Oke, perkalian dan pembagiannya sudah. Sekarang tinggal pengurangan dan penjumlahan. Kita coba hitung ya. Oke, ini perkaliannya sudah, langsung kita tulis hasilnya. Nih, min 9.000 dan pembagiannya juga sudah 500. Maka min 9.000 dikurang 500 dan ditambah 700. Sama dengan, ingat, minus min 9.000 dengan min 500. Min dua-duanya, hasilnya juga min, tinggal kita jumlahkan.
Jadi min 9.500 ditambah 700. Nah sekarang minus dengan plus. Ingat kalau beda tanda seperti ini, maka lihat angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah 9.500 dibanding 700 ya. 9.500 ini negatif, berarti hasilnya juga pasti negatif ya. Hasilnya negatif. Nah, lalu selisih antara 9.500 dengan 700 ini ya, berarti negatif, dan selisih dari 9.500 dengan 700 berarti 9.500 dikurang 700. Hasilnya adalah negatif 8.800. Oke, kalian dapat membuktikannya di kalkulator ya. Min 9.500 ditambah 700 min 8.800. Hasilnya pasti minus, angka yang lebih besar, karena angka yang lebih besar adalah minus, dan di selisihnya antara 9.500 dengan 700. Lanjut, nomor 2 soalnya min 4.500 dibagi min 30 tambah 8 kali min 300 dikurang 1.500. Ini masih hitung campuran bilangan bulat. Oke, ada pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kita dahulukan pembagian dan perkalian dulu. Kita hitung pembagiannya. Di sini ada min 4.500 dibagi min 30. Min dibagi min hasilnya plus, karena plus dikali min sama dengan min. Berapa min 4.000 dibagi min 30? 150 plus ya hasilnya. Lalu pembagian sudah, sekarang kita hitung perkaliannya. 8 dikali min 300 adalah minus 2.400, plus dikali minus hasilnya minus. Oke, kita hitung, berarti tinggal penjumlahan dan pengurangan. Sama dengan 150 tadi hasil pembagiannya, ditambah hasil perkaliannya min 2.400 lalu dikurang 1.500, sama dengan hasilnya min 2.250 dikurang 1.500. Min dengan min hasilnya min, kita jumlahkan jadi min 3.750. Siapa yang betul? Kalian lihat lagi ya di jawaban kalian di buku yang sudah kalian kerjakan. Nomor 3, 600 tambah 80 dikali min 9 tambah 1.800 dibagi 25. Seperti biasa, kita lihat di sini ada penjumlahan, perkalian, penjumlahan lagi, dan pembagian. Kita dahulukan perkalian sama pembagian. Kerjakan pengaliannya. 80 dikali min 9 adalah min 720. Hasilnya minus ya, karena plus dikali minus, minus. Lalu 1.800 bagi 25 adalah 72. Kita hitung penjumlahan dan penjumlahan. 600 ditambah min 720 hasil dari perkalian tadi, ditambah 72 hasil dari pembagian tadi, sama dengan 600 ditambah min 720 hasilnya minus, karena angka yang lebih besar 720 itu minus ya. Lalu selisihnya, nah jadi min 120 ditambah 72 sama dengan hasilnya minus juga nih, karena angka yang lebih besar itu minus. Hasilnya adalah minus 48, yaitu selisih antara 120 dengan 72 ya. Lanjut. Nah ini latihan 6 halaman 9 tentang FVB. Tentukan FVB dari 6 dan 15. Langkah pertama kita buat pohon faktornya. 6 dibagi bilangan prima dari yang terkecil ya. 6 bilangan prima yang terkecil 2, kita bagi 2. Hasilnya adalah 6 dibagi 2, 3. Nah 3 juga bilangan prima. Kalau sudah ketemu bilangan prima tidak bisa dibagi lagi. Berarti stop sampai di sini. Berarti 6 itu 2 kali 3 sudah. Sekarang 15 dibagi bilangan prima 2 nggak bisa. Berarti bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 15 bagi 3 adalah 5. 5 bilangan prima tidak bisa dibagi lagi. Berarti sekarang langsung ke faktorisasinya. 6 sama dengan 2 dikali 3. 15 sama dengan 3 dikali 5. Lalu FVB adalah cari faktor yang sama ya. Dari 6 dan 15 ini kita cari faktor yang sama. Yang sama adalah ternyata angka 3. Ada lagi tidak yang sama? Tidak ada lagi. Berarti cuma 3. Berarti FVB dari 6 dan 15 adalah 3 ya, faktor yang sama. Lalu bagaimana kalau faktor yang sama lebih dari 2 angka? Di sini kan cuma 3. Misalnya lebih dari satu bilangan dikalikan ya. Tapi ini cuma 1, jadi cukup 1. Berarti FVB dari 6 dan 15 adalah 3. Ingat, FVB cari faktor yang sama.
Lalu nomor 2, FEB dari 8 dan 20. Pohon faktornya 8 kita bagi 2 sama dengan 4. 4 kita bagi 2 lagi masih bisa sama dengan 2. Nah, 2 sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Ya, 5 juga bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi. Sehingga faktorisasi primanya 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, lalu 20. 2 dikali 2 dikali 5. Nah, ini faktorisasinya. Oke, sekarang FEB adalah faktor yang sama. Kita lihat faktor yang sama dari 8, 2, 20. Angka berapa saja? Oke, di sini Bu Santi sengaja tidak menuliskan pangkat ya. Jadi tuliskan seperti biasa saja, tidak pakai pangkat, karena pakai pangkat juga bisa 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 kali 5. Tapi ternyata kalau pakai pangkat kalian jadi bingung. Jadi lebih baik tidak usah dipangkat ya, tetap seperti ini. Nah, kita cari angka yang sama dari 8 dan 20, faktor yang sama apa saja? Kita lihat. Nah, ini 2 sama, yaitu di 8, 2, 20, 2 sama. Oke, kita tuliskan 2, berarti 1 saja tulisnya ya, jangan 2 kali 2, tapi cukup 1 saja. Kalau ada yang sama, cukup 1 saja. 2, ada lagi tidak yang sama? Masih ada ternyata, 2 dengan 2 juga. Nah, kita kalikan. Ingat, cukup satu kali lagi kita tuliskan, dikali 2 yang sama. Nah, masih ada yang sama kah? 2 sama 5 yang tersisa. Ternyata itu beda, tidak sama. Berarti tidak ya. FEB hanya mencari faktor yang sama. Oke. Kalau yang beda tidak usah. Berarti FEB-nya 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Nah, berarti FEB dari 8 dan 20 adalah 4. Oke. Lanjut. Latihan 7, halaman 11. Sekarang KPK. Dari 6 dan 9. Kita buat pohon faktornya. 6 itu adalah 2 dikali 3, 9. 9 bagi 2 nggak bisa, jadi kita bagi 3. Lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Bagi 3 sama dengan 3. Oke, berarti faktorisasinya 6 sama dengan 2 dikali 3, 9 sama dengan 3 dikali 3. Ingat, nah bedanya dengan FEB, kalau FEB cari faktor yang sama saja. Kalau KPK semua faktor kita tuliskan lalu kita kalikan. Oke, KPK semua faktor kita ambil, kita kalikan. Oke, perhatikan. Faktor yang pertama dari 6 nih ada 2. 2 sama 2 ini di 6 sama di 9 tidak ada yang sama ya. Berarti kita tuliskan 2 dikali, masih ada faktornya, kita kali lagi berarti 3. Nah, 3 sama atas 2 nggak sama kan, kita tetap tuliskan. Oke, dikali. Nah, lalu bilangan selanjutnya adalah 3. Ternyata ini sama. Nah, kalau ada bilangan sama, tulis hanya sekali saja. Oke, jadi 3-nya cukup sekali saja nih, karena dia sama. 3, oke, sekali. Nah, hasilnya berarti 2 dikali 3 dikali 3. Berapa 2 kali 3 kali 3? Sama dengan 18. Berarti KPK dari 6 dan 9 adalah 18 ya. Ingat, FEB hanya cari faktor yang sama. Kalau KPK semua faktor dituliskan. Jika ada faktor yang sama, maka cukup tuliskan sekali saja. Oke. Sekarang nomor 2, 8 dan 10. 8 dibagi 2, 4. Dibagi 2 lagi, 2. Nah, selesai. Lalu 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi. Oke, sekarang berarti faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. 10 sama dengan 2 dikali 5. KPK-nya, ingat semua bilangan, semua faktornya dituliskan. Kalau ada faktor yang sama, cukup tulis sekali saja. Ini ada faktor yang sama. Oke, kita tuliskan berarti sekali saja, 2. Nah, dikali nih 2 yang ini ya. Oke, lalu dikali ini nggak ada yang sama lagi ya, berarti tulis 1 kali ini 2. Oke, dikali lagi ini 5. Nah, gitu. Oke,
Lalu dihasilkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan hasilnya adalah 40. KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Kalian gimana, benar ya jawabannya ya? Kemana sih pesantren udah koreksi? Banyak yang betul, alhamdulillah. Oke, lanjut. FEB sekarang 3 bilangan. FEB dari 3, 6, dan 9. 3 itu bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi, berarti faktornya cuma 3. 6 dan 9. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 faktornya 3. 6 sama dengan 2 dikali 3. 9 sama dengan 3 dikali 3. FEB nya adalah faktor yang sama. Lihat mana saja dari 3, 6, 9 ini yang sama, yaitu angka 3. Berarti FEB nya ada lagi tidak yang sama? Tidak ada lagi, berarti FEB nya adalah 3. Oke. Lanjut nomor 2. 6, 8, dan 12. 6 pohon faktornya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4, dibagi 2 lagi sama dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3. 6 sama dengan 2 dikali 3. 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Nah, FEB nya cari faktor yang sama dari 6, 8, dan 12. Kalau lebih dari 1 kita kalikan. Lihat, yang sama adalah bilangan 2. Kita tulis 2. Nah, adakah yang sama lagi dari ketiga bilangan ini faktornya? Ternyata tidak ada yang sama lagi ya. Jadi FEB nya 2. Oke, sekarang latihan 9 dan 13. Halaman 13 maksudnya. Tentukan KPK dari 3 bilangan berikut, yaitu 3, 6, dan 9. 3, 6, 9. Sama seperti tadi ya. 9, 3 dikali 3. Oke, faktorisasi primanya sama. 2 kali 3, 9, 3 dikali 3. KPK nya, ingat bedanya KPK sama FEB. FEB cari faktor yang sama saja, KPK semua faktor dituliskan dikali. Oke. 3 nih sama, faktornya sama, berarti cukup sekali saja ditulisnya kalau ada yang sama. Oke. 3 dikali, nah ini dikali 2, masih ada lagi faktornya, dikali 3. Nah, jadi KPK nya 3 kali 2 kali 3. Masih ada lagi tidak? Tidak ada lagi, semua sudah ditulis. Hasilnya adalah 18. Berarti KPK dari 3, 6, dan 9 adalah 18. Ini nomor 2 ya. Oke, lanjut. 4, 8, dan 12. 4 sama dengan 2 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Lalu 12 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 sama dengan 2 dikali 2. 8. 2 dikali 2 dikali 2. 12. 2 dikali 2 dikali 3. Oke. KPK nya cari faktor yang sama, bukan cari faktor yang sama, semua faktor kita tuliskan. Jika ada faktor yang sama, cukup tulis sekali saja. Ini ada yang sama, kita tulis, berarti 2. Oke. Masih ada lagi, kita kali. Ada faktor yang sama lagi, nih 2. Oke, kita tuliskan lagi. 2 dikali, mana lagi faktornya? 2 yang ini kita tulis. Ada lagi 3 yang ini. Nah, jadi KPK nya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 4, 8, dan 12 adalah 24. Selanjutnya latihan 10, 11, dan 12 bisa difoto. Ini tidak perlu penjelasan banyak ya. Pada latihan 10, 8 dikali 8 dikali 8 itu bisa dituliskan dengan 8 pangkat 3. 9 kali 9 kali 9 bisa dituliskan dengan 9 pangkat 3. Lalu latihan 11, 9 pangkat 3 itu sama dengan 9 kali 9 kali 9. Hasilnya 729. Oh ya, bisa diingatkan, pangkat 3 itu bukan dikali 3 ya.
Kalau 9 kali 3 bukan 9 kalau 9 pangkat 3 bukan 9 dikali 3, tapi 9 dikali 9 kali 9 ya. Begitu juga dengan pangkat 2. Pangkat 2 itu bukan dikali 2 ya. Kemarin teman-teman ada yang keliru menghitungnya. Oke, nomor 4 juga sama. Ini ada 4 kali 2 pangkat 3, berarti 4 dikali 2 dulu. 4 kali 2 itu 8, berarti 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8 hasilnya 512. Latihan 12, ini adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari nomor 3 ya. 8 dikurang 3 itu 5. Berarti akar pangkat 3 dari 5 sama dengan 5. Nomor 4, akar pangkat 3 dari 4 tambah 8. 4 tambah 8, 12. Akar pangkat 3 dari 12 sama dengan 12. Ini bisa kita coret ya. Nih, 3 dengan 3 dicoret. Ini hasilnya adalah 5. 3 dicoret, 3 dicoret sama hasilnya menjadi 12. Latihan 13 halaman 17. Ini bilangan kubik ya. Akar 3 dari 64 adalah 4, sebab 4 pangkat 3 sama dengan 64. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5, sebab 5 pangkat 3 adalah 125. Di sini ada 10 bilangan kubik. Bu Santi harap kalian dapat menghafalnya ya, agar lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Kalian hafalkan 10 bilangan kubik ini. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Hafalkan ya, agar lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Oke, menentukan akar pangkat 3 dari bilangan kubik yang lebih dari 1000. Kalau tadi yang kita hafal itu kan sampai 1000 ya, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Lalu bagaimana jika lebih dari 1000? Maka kita buatkan pohon faktornya seperti ini. Di sini 2744, kita buat pohon faktornya dibagi 2. 1372 dibagi 2 lagi 686, dibagi 2 lagi 343. 343 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 5, sehingga dibagi 7 bisa. Hasilnya 49, dan 49 dibagi 7 lagi, hasilnya 7. Maka faktorisasi prima dari 2744 adalah 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Kita bisa tuliskan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Ini ada pangkat 3-nya sama ya. Bisa kita keluarkan dari dalam kurung nih ya. Berarti dalam kurungnya 2 kali 7 pangkat 3. Karena angka 3-nya sama, pangkat 3-nya. Menjadi 2 kali 7 14, berarti akar pangkat 3 dari 14. Nah, angka pangkat 3 ini kita bisa coret sehingga hasilnya adalah 14. Berarti akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Oke. Nah, demikian penjelasan dari pembahasan soal bab 1. Alhamdulillah. Oke, Bu Santi menerima kritik bila ada yang salah ya. Kalian tolong koreksi Bu Santi jika mungkin dalam hitungannya ada yang salah atau penjelasan ada yang salah. Oke, demikian penjelasan tentang pembahasan soal bab 1. Kalian pelajari lagi ya nanti buat persiapan PAT nanti bulan Desember ya. Oke, demikian dari Bu Santi. Mohon koreksinya bila ada salah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.